أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا أما بعد. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak bosan-bosannya untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa mencurahkan segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dipermudah olehnya ya untuk kembali hadir berada di majelis yang mulia ini. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya, yang setia menapaki sunnah-sunnahnya, mengibarkan panji-panjinya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu ya, beberapa pekan yang lalu ya, kalau tidak salah 2 pekan yang lalu ya kurang lebih, kita sudah membicarakan seputar kiat atau sebab untuk meraih husnul khotimah. Bagaimana kita berupaya dan berusaha agar meraih husnul khotimah, karena itu adalah kematian terindah, kematian yang diharapkan oleh semua orang yang beriman. Bagaimana dia bisa mengakhiri hidupnya itu dengan kebaikan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan yang baik ini ya kita akan membicarakan tentunya sebaliknya atau lawan dari husnul khotimah, yaitu su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Tentunya kalau husnul khotimah kita harus berusaha untuk menggapainya, kita berupaya mencari sebab untuk mendapatkannya. Sebaliknya su'ul khotimah, kita harus berusaha untuk menghindar darinya, menjauhkan diri darinya, karena tidak ada seorang pun orang yang beriman yang berakal sehat menginginkan akhir yang buruk. Hanya orang-orang yang tidak sehat akalnya, tidak waras pikirannya, yang tidak mempedulikan akhir hidupnya. Bahkan ya, sebagian mereka kan ada yang dengan pongahnya mengatakan saya siap masuk neraka. Bahkan sekarang neraka itu dijadikan guyonan ya, dijadikan candaan, dijadikan konten. Katanya ke neraka itu ya wisata air panas. Ya wisata, bisa reuni katanya dengan orang-orang terkenal, orang-orang populer di dunia ini. Dan ini tentunya ya orang-orang yang gak sehat akal pikirannya, orang-orang yang tidak waras ya. Orang-orang yang sehat, yang pikirannya normal, orang-orang beriman terkhusus tentunya pasti menginginkan akhir yang baik, yang berbalaskan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat akal pikirannya pasti dia tidak ingin masuk neraka, pasti dia ingin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Makanya doa yang sangat-sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal dengan doa sapu jagat ya. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Itu doa orang beriman, doa orang yang sehat akalnya ya, agar mereka mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat serta terhindar dari api neraka di hari kiamat kelak.
Dan ini doa yang dianjurkan untuk diperbanyak, terkhusus di hari-hari tasyrik kemarin ya. Itu doa yang sangat dianjurkan untuk kita senantiasa berdoa dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk terhindar dari akhir hidup yang buruk, agar kita terbebas dari su'ul khatimah, maka kita harus mengetahui sebab-sebabnya agar kita bisa menghindarinya. Nah, di antara sebab su'ul khatimah, di antara sebab akhir hidup yang buruk adalah rusaknya akidah dan keyakinan. Sebagaimana sebab husnul khatimah adalah merealisasikan iman dengan tauhid yang benar kepada Allah, dengan akidah dan keyakinan yang benar. Maka sebaliknya, sebab seseorang mendapatkan su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk, karena keyakinannya yang rusak, akidahnya yang rusak, akidahnya yang tidak benar terhadap Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Jadi akidah yang rusak ini menjadi sebab utama seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Meskipun misalnya, mohon maaf, dia mengakhiri hidupnya dengan tenang misalnya, ya. Atau bahkan mohon maaf bisa tersenyum dalam akhir hidupnya, kalau akidahnya rusak, maka dia ya su'ul khatimah. Meskipun orang menganggap, oh, dia kan tersenyum di dalam kematiannya, ya, tersenyum tidak selalu menunjukkan kalau dia orang yang baik, orang yang baik. Artinya tidak mesti seperti itu. Nah, maka dari itu jamaah rahmati Allah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting ya menjaga akidah yang lurus agar bisa husnul khatimah. Karena akidah yang rusak, akidah yang dipenuhi dengan kebatilan, dengan takhayul, khurafat dan lain sebagainya, maka ini berbahaya. Karena ketika seseorang dia meyakini akidah yang rusak itu sampai meninggal, berarti kan hidupnya, akhir hidupnya apa? Su'ul khatimah. Meskipun dia rajin sholat, rajin puasa misalnya gitu, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin berzikir, jamaah nggak ketinggalan misalnya, tapi dia akidahnya rusak. Nah, maka ini tanda-tanda su'ul khatimah. Nah, di antara contoh misalnya orang yang rusak akidahnya adalah orang-orang yang meyakini misalnya bahwa Allah tidak punya sifat. Misalnya Allah itu tidak memiliki sifat, karena kalau Allah memiliki sifat berarti itu sama dengan makhluk misalnya. Kan ada sekelompok orang yang berkata seperti itu, Allah tidak memiliki sifat, atau menolak sifat-sifat Allah, karena dengan menetapkan sifat Allah menurut anggapan mereka sama dengan menyamakan dengan makhluk. Contoh, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Mereka katakan Allah tidak punya sifat itu, karena yang punya wajah itu makhluk, yang punya tangan itu makhluk. Lah, ini bahaya. Karena Allah sendiri yang menetapkan kalau Allah punya sifat-sifat itu. Allah sendiri yang menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Allah sendiri. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah dari makhluknya selain Rasulnya. Maka apa yang dikatakan Allah tentang dirinya dan apa yang dikatakan tentang Allah oleh Rasulnya, maka itu adalah kebenaran yang wajib kita imani. Yang tidak boleh kita katakan adalah bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Tapi ketika Allah menetapkan sifat untuknya, Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, ya Allah yang menetapkan. Kenapa kita harus menolak gitu kan? Nah, ketika kita menolak dengan anggapan bahwa itu menyamakan dengan makhluk, ini bahaya. Karena menolak apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan ya, untuk dirinya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentangnya, atau yang disebutkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun hakikat dari sifat itu, nah itu yang tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Ya, karena antar makhluk saja kan untuk sifat yang sama bisa berbeda, apalagi antara Allah Sang Khalik dengan makhluknya, ya jelas sangat berbeda. Ya, antar sesama makhluk saja, misalnya untuk satu sifat atau satu nama yang sama, hakikatnya bisa berbeda. Ya, seperti yang sering kita contohkan ya, beberapa contoh misalnya ya, antara kaki kita misal dengan kaki kambing saja kan beda, padahal sama-sama kaki kan gitu. Ya, kepala kita misal kepala manusia dengan misalnya kepala domba kan beda, dengan kepala sapi sama-sama kepala gitu kan. Atau bahkan kaki kita dengan kaki gunung kan ya, gunung punya kaki? Punya, dan itu hakikat, orang nggak mengingkari. Ya. Pulan misalnya, atau kampung itu, desa itu tinggal di bawah kaki gunung Merapi, kaki gunung Bromo misalnya. Itu kan kaki gunung, nggak ada orang yang mengingkari. Masa gunung punya kaki? Nggak ada. Semua orang maklum kalau gunung punya kaki berarti kan. Nah sekarang kaki gunung saja, ada yang bisa mendeskripsikan ya, menjelaskan kaki gunung seperti apa? Kan bingung ya. Kaki gunung, mana jemarinya gitu kan? Ada tulang-tulangnya kan dan seterusnya. Kaki gunung saja, yang itu hakikat gitu kan? Itu nyata, itu ada. Apalagi Al-Khaliq, artinya sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk satu sifat makhluk saja, antar makhluk itu bisa berbeda hakikatnya, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita wajib menetapkan sifat Allah. Menolak berarti akidah kita rusak. Nah, kalau sampai meninggal masih meyakini ya, menolak sifat-sifat Allah, maka ini bahaya, bisa su'ul khotimah. Atau misalnya anggapan tentang Allah bahwa Allah berada di mana-mana. Nah, ini juga bahaya gitu kan. Menganggap kalau Allah di mana-mana. Berarti Allah ada di sumur, ya Allah ada di WC, Allah ada di kebun, Allah ada di pohon, ada di mana-mana. Allah ada di lubang hidung bahkan ya. Allah ada di kelopak mata misalnya. Karena Allah ada di mana-mana, maka konsekuensinya ya di mana-mana gitu kan. Sampai dulu itu saya diceritain ada seorang teman yang punya keyakinan seperti itu. Punya keyakinan seperti, sampai dia stres gitu kan. Mau ke WC, mau pakai sandal, saya berarti saya nginjak Allah. Berarti saya sampai bingung gitu kan. Karena Allah di mana-mana gitu kan. Allah di mana-mana, ini bahaya gitu kan. Dan fitrah manusia saja, fitrah yang sehat ya, akal manusia. Orang misalnya sebejat apapun gitu kan, sebejat apapun, itu fitrahnya yang sehat akan menunjukkan kalau Allah di mana? Di atas. Misalnya ketika ada masalah ditanya, gimana sekarang perkembangan masalahmu, apa sudah selesai? Ya sudahlah, saya serahkan kepada ya, apa yang di mana-mana. Saya serahkan kepada yang di mana-mana. Pernah dengar itu? Orang nggak kenal agama dengan baik misalnya, sholat pun jarang-jarang, bisa jadi nggak sholat gitu. Tapi ketika ditanya ini, dia akan mengatakan, ya sudah, saya serahkan kepada yang di atas. Bahkan saya pernah mendengar seorang tokoh yang kalau misalnya menjelaskan tentang di mana Allah, ya kemungkinan besarnya ya seperti itu gitu kan. Nggak bakal mengatakan Allah di atas. Karena memang ya keyakinannya dalam kelompok itu secara umum ya tidak mengatakan Allah di atas. Tapi ketika dia mau mencalonkan diri ya untuk menjadi ketua umum dalam ormas itu, ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana kans Anda untuk memenangkan pertandingan ini, dia mengatakan, ya alhamdulillah saya sudah dapat dukungan dari cabang-cabang, dari ini dari itu gitu kan. Artinya saya sudah optimis, namun pada akhirnya saya serahkan kepada yang di atas. Ini yang membuat saya kaget gitu. Loh, ternyata memang ya fitrahnya yang sehat tidak bisa diingkari gitu kan. Dia mengatakan ya sudah, hasilnya saya serahkan kepada yang di atas. Ini yang membuat saya, masya Allah ya, itulah fitrah manusia yang suci. Padahal misalnya kalau dia menjelaskan misalnya di mana Allah, nggak mungkin seperti itu. Nggak tahu ini disadari atau tidak gitu kan. Tapi fitrahnya mengatakan saya serahkan kepada yang di atas. Nggak pernah mendengar misalnya sudah saya serahkan kepada
yang berada di mana-mana gitu kan? Kan nggak pernah. Ya ini fitrah manusia. Bahkan dulu saja ketika seorang budak gitu ditanya oleh Nabi di mana Allah, otomatis dia mengatakan di atas. Dan kata Nabi, oh dia orang beriman, dia budak beriman. Jadi ditegaskan oleh Nabi dia beriman ketika mengatakan Allah di atas. Dan ini yang jadi polemik dan juga jadi bahan olok-olokan bagi sebagian kalangan terhadap orang yang meyakini kalau Allah di atas. Katanya yang mengatakan Allah di atas itu salah alamat. Karena Allah tidak punya alamat katanya seperti itu. Loh, yang menjelaskan itu siapa gitu kan? Nah, dalil yang sangat kuat yang menunjukkan al-had itu ya sebenarnya banyak ya. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi kemana? Ke atas, ke langit gitu kan. Ke atas, bertemu siapa di sana? Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menunjukkan kalau Allah di mana? Di atas gitu kan. Bertemu Allah itu di atas. Bertemu Allah di atas. Kita berdoa angkat tangan kemana? Ini maksudnya apa gitu kan? Ketika kita ngangkat ke atas gitu kan? Ini fitrah. Ini fitrah manusia. Nah, orang yang mengingkari itu, ya ini bahaya gitu kan? Karena ini akidah. Ini akidah. Mengingkari ini bahaya. Sampai meninggal dia mengingkari itu, maka ya dalam bahaya yang besar. Karena akidah yang rusak. Atau juga misalnya di antara contoh akidah yang rusak adalah meyakini ada penguasa-penguasa selain Allah di alam ini. Ya, penguasa laut selatan, ya, penguasa tempat ini, yang mbah-mbah, eyang-eyang gitu kan. Ya, ada mbah Dugal, ada mbah Jamrong, ada mbah Jaduk gitu. Penguasa ini. Kalau Merapi siapa? Eyang Merapi ya. Kiai Sapu Jagat dan seterusnya. Itu penguasa Merapi yang mengatur kapan Merapi meletus dan tidak dan seterusnya. Lah ini bahaya gitu kan. Ini bahaya penguasa tempat keramat ini fulan. Sehingga harus diberikan sesajen agar selamat dari gangguannya. Ini bahaya gitu kan. Termasuk yang menetapkan penguasa-penguasa ya. Bahkan ada yang mengatakan ya, saya bisa datang ke sini karena digerakkan oleh alam. Masalahnya jadi alam yang menggerakkan saya untuk bisa berada di tempat ini. Masya Allah. Jadi alam yang menggerakkannya. Bahkan ya mohon maaf sekarang ini ada apa? Saya pernah dengar gitu kan di channel YouTube yang dalam setiap kontennya itu selalu mengawali dengan pemujaan terhadap alam, doa terhadap alam, semoga alam selalu membimbingmu dan semoga angin selalu menunjuki langkahmu. Dalam setiap kontennya dimulai dengan itu, dan ini sedang populer sekarang ini. Selalu dalam setiap kontennya itu diawali dengan itu, semoga alam selalu membimbingmu dan semoga angin selalu menuntun langkahmu. Masya Allah. Jadi yang menuntun langkah ini alam. Ini pemuja alam gitu kan. Pemuja roh-roh. Sehingga yang menggerakkan di alam ini yaitu roh-roh itu dan alam ini gitu kan. Nah ini bahaya jemaah doa Allah. Ini kerusakan yang fatal gitu kan. Jadi dia beranggapan bahwa yang membuat alam ini seperti ini itu semua semata-mata alam gitu kan. Yang membuat dia bergerak, yang membuat dia begini dan begitu itu alam. Jadi bukan pencipta alam ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya jemaah Allah. Ya ini kerusakan akidah. Nah, kalau orang meninggal dengan membawa akidah yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini, maka ini tanda-tanda su'ul khotimah. Karena ini fatal gitu kan. Ini fatal. Belum lagi yang lain-lainnya. Yang meyakini angka sial, angka 13 angka sial, yang meyakini misalnya bulan Syuro yang sebentar lagi nih bulan sial dan seterusnya. Itu kan kerusakan di dalam masalah akidah. Dan ini bahaya gitu kan.
meninggal masih meyakini keyakinan seperti ini, berada dalam bahaya yang besar. Percaya jimat, ya, percaya raja, percaya kekuatan-kekuatan mistik misalnya, keris dan seterusnya dan seterusnya. Lah ini bahaya. Maka agar kita bisa terhindar dari itu, ya luruskan akidah kita agar bisa menggapai husnul khotimah. Karena ini sebab su'ul khotimah, rusaknya akidah, rusaknya keyakinan. Itu yang paling pokok, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua, sebab su'ul khotimah yang kedua adalah beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin beribadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir misalnya, dan lain sebagainya dari beragam amal soleh. Dia rajin melakukannya, tapi semua kreasi sendiri atau kreasi orang-orang yang diikutinya, bukan contoh, tuntunan, ajaran, syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya. Nggak ada. Rajin sholat, tapi sholatnya ya bukan sholat yang disyariatkan. Rajin berzikir misalnya, tapi zikirnya dengan zikir-zikir yang tidak ada contohnya, yang tidak ada syariatnya. Jadi banyak ibadahnya. Lah ini bahaya gitu kan. Bahaya. Dan ya pelaku ibadah yang seperti ini ya sulit untuk bisa bertobat kepada Allah. Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atan. Sungguhnya Allah menghalangi tobat pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi sulit untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak merasa melakukan kesalahan. Makanya ya, pelaku bid'ah itu, pelaku amalan-amalan yang tidak ada syariatnya, itu lebih disukai iblis ketimbang perbuatan maksiat, ketimbang perbuatan dosa. Kenapa? Karena pelaku dosa dia sadar kalau itu dosa dan suatu saat bisa bertobat kepada Allah karena dia menyadari itu dosa. Sedangkan orang-orang yang melakukan amal-amal yang tidak disyariatkan, dia tidak merasa sedang melakukan dosa, makanya sulit untuk bertobat. Masa bertobat misalnya dari baca Quran, masa bertobat dari sholat, masa bertobat dari ibadah, kan gitu, karena merasa sedang beribadah, makanya sulit untuk bisa bertobat. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, dalam urusan kami, dalam urusan agama ini yang tidak ada dari sananya, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi tidak ada faidahnya. Bahkan tidak cukup, tidak hanya sampai di situ, gitu kan? Tapi ini akan membahayakan di akhir hayatnya. Di saat seseorang banyak ibadah, tapi ternyata ibadahnya tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lewat ucapannya, atau lewat perbuatannya, atau lewat ketetapannya, artinya tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tertolak. Nah, orang yang meninggal dunia dengan terus melestarikan dan menjaga amalan itu, sehingga yang menghentikan dia dari amalnya itu kematian, maka ini tanda kematian yang su'ul khotimah. Su'ul khotimah, maka ini harus diwaspadai gitu kan. Harus berhati-hati, bukan semata-mata semangat beribadah, bukan semata-mata rajin melakukan amal soleh, tapi perhatikan apakah amal itu, ya pertama tentunya syaratnya adalah ikhlas karena Allah dilakukannya. Yang kedua, apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Karena kalau tidak, hanya capek saja kita beramal, bahkan ya
hanya sampai di situ. Nanti di hari kiamat pun kan orang yang melakukan amal-amal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti bakal dihalau dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakal diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berada dalam bahaya yang besar. Berada dalam bahaya yang sangat-sangat dahsyat di hari kiamat kelak. Jadi itu tanda su'ul khotimah. Ketika seseorang meninggal dengan terbiasa melakukan amal-amal yang tidak disyariatkan. Jadi yang menghentikan dia dari amal tersebut adalah kematian. Maka ini berada dalam bahaya. Maka jemaah dimana Allah ya, al-iktisadu bis sunnah khairun min kathirin wa bid'ah. Sedikit amal tapi sesuai sunnah, artinya ada contohnya, ada syariatnya, itu lebih baik ketimbang banyak tapi tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya, tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak jemaah yang dirahmati Allah. Jadi amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya ketika seorang hamba mencukupkan diri dengan beramal yang ada contohnya saja, itu sudah cukup menghantarkannya ke surga dan sudah cukup menjauhkannya dari api neraka. Ma min syai'in yuqarribu binal jannah illa waqad buyina lakum. Wa ma min syai'in yubaidu anin nar illa waqad buyina lakum. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan seorang kepada surga kecuali sudah dijelaskan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghindarkan seseorang dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Artinya dengan menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Nabi, disyariatkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi, itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke surga dan menghindarkan kita dari api neraka. Jadi tidak perlu ada ajaran baru. Tidak perlu kita nambah-nambah misalnya agar semakin mendapat banyak pahala menurut anggapan sebagian kalangan. Itu tidak perlu itu, bahkan itu bahaya. Itu bahaya. Jadi beramalah dengan amalan yang disyariatkan itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk kita selamat dari api neraka dan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu jalan ke surga. Jalan ke surga itu dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan jalan yang lain. Bahkan ketika seseorang meyakini ada jalan lain yang bisa menghantarkan ke surga selain jalan Nabi SAW, maka dia kafir. Ulama menjelaskan seperti itu. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa dia punya jalan yang bisa menghantarkan ke surga, tapi jalan itu tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada syariatnya dari Nabi, tidak ada ajarannya dari Nabi, itu enggak ada. Tapi dia meyakini ini jalan ke surga, ini jalan tol menuju surga misalnya. Lah ini bahaya, dia kafir. Dia kafir karena ya untuk saat ini setelah Nabi diutus, jalan ke surga hanya lewat jalur Nabi. Semua jalan tertutup semua, hanya lewat jalur Nabi. Maka sungguh fatal keyakinan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama jalan menuju Tuhannya, jalan menuju surga. Nah, kalau begitu ngapain diutus Nabi gitu kan? Ngapain Nabi harus perang, harus berdakwah gitu kan? Harus berdarah-darah. Kalau semua agama sama, semua masuk ke surga. Buat apa gitu kan? Sudah biarkan saja semua gitu kan. Dalam tanda petik hidup damai, sudah nggak usah diganggu, nggak usah diajak-ajakin, tenang-tenang saja gitu kan? Ngapain? Kalau semua bisa masuk surga. Nah ini jemaah Allah, jangan salah paham ya, bukan berarti bahwa kemudian karena ini jalan satu-satunya ke surga ya kemudian kita bertindak anarkis misalnya kepada kelompok lain. Ya tidak seperti itu. Ini kan keyakinan kita. Sama kan keyakinan agama yang lain pun jalannya yang bisa menghantarkan ke surga kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian memaksakan kepada orang lain, apalagi bertindak sewenang-wenang, bertindak anarkis misalnya kepada orang lain yang dianggap beda keyakinan, yaitu lain masalah. Tapi kita harus meyakini bahwa jalan satu-satunya ke surga yaitu jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam keyakinan akidah kita. Ya nggak ada jalan lain. Siapapun gitu, apakah dia namanya wali atau syekh misalnya, atau siapapun gitu kan, yang dianggap orang-orang hebat, yang dianggap orang-orang yang berpengaruh. Nah,
di medsos sekarang ini kan muncul ya pendapat-pendapat atau ya lebih tepatnya dongeng-dongeng gitu ya. Orang yang beranggapan bahwa gurunya, syekhnya, mursidnya itu pemegang kunci surga. Jadi dia bisa memasukkan siapapun yang dikehendaknya ke surga. Asal jadi pengikutnya gitu kan. Masya Allah, enak banget gitu untuk bisa masuk surga. Tinggal ikut kelompok itu. Karena gurunya itu yang bisa menentukan orang bisa masuk surga atau tidak gitu kan. La ilaha illallah. Sampai sedemikian. Lah ini juga ini fatal gitu kan, keyakinan seperti ini. Ini keyakinan yang sangat berbahaya gitu kan. Yang sangat berbahaya sekali. Hal-hal seperti ini merusak akidah ya, merusak keyakinan kaum muslimin ya, dengan hal-hal yang demikian. Jadi jamaah rahmat Allah, maka harus waspada ya, dalam masalah ini. Jadi kita hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam sholat misalnya, dalam berpuasa misalnya, dalam berzikir dan lain sebagainya dari beragam macam ibadah. Ya, karena banyak sekali gitu penyimpangan-penyimpangan dalam masalah ibadah ini. Ada sholat ini itu, ada sholawat juga, ada sholawat ini itu misalnya, ada puasa ini itu dan seterusnya, ada zikir ini itu dan seterusnya, kan banyak sekali. Yang biasanya itu diiming-imingi dengan dunia materi. Jika ingin hutang cepat lunas misalnya baca Al-Fatihah 1000 kali di tengah malam misalnya gitu kan. Sepertinya kan bagus, ini kan ibadah baca Quran gitu kan ya. Nah, kalau ingin cepat dapat jodoh misalnya bacalah surat Al-Ikhlas misalnya 500 kali setiap hari. Kalau ingin istri pertamanya mengizinkan nikah lagi misalnya bacalah surat An-Nas 1000 kali misalnya gitu. Biasanya yang seperti ini gitu kan yang digandrungi banyak orang. Nah yang seperti ini jamaah rahmat Allah menetapkan hal seperti ini perlu contoh, perlu dalil, perlu landasan, perlu syariat ya, perlu ajaran. Nggak bisa kita ngarang-ngarang yang seperti ini. Siapapun yang ngarang, kadang sebagian orang kan lebih percaya gitu kan kata syekh fulan, kata wali fulan misalnya daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ini misalnya ini dari syekh fulan, itu kan dari mursyid fulan. Padahal misalnya nggak ada dalilnya. Ya, nggak ada misalnya contohnya dari Nabi, nggak ada sunnahnya dari Nabi, diajarkan gitu kan hanya karena seperti itu, karena ada iming-imingnya yang sifatnya duniawi itu yang membuat banyak orang tertarik gitu kan dengan hal-hal yang demikian. Ya. Jadi semangatnya, motivasinya ya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah yang seperti ini menentukan bilangan, menentukan waktu, menentukan keutamaan perlu dalil, harus ada dalilnya, harus ada landasannya. Harus ada landasannya. Maka tidak boleh yang ngarang-ngarang sendiri. Apalagi kemudian dijual belikan gitu kan. Dijadikan ya bisnis. Ini mahar misalnya kalau ingin ini dijualnya sekian, kalau ingin ini jual sekian dan seterusnya. Ya ini sangat parah yang seperti ini. Jadi jamaah rahmat Allah, maka agar kita bisa husnul khotimah, beribadahlah kepada Allah, berbekalah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan meskipun sedikit tapi sesuai dengan sunnah. Sebaliknya jauhkan perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya, karena itu bisa menjadi sebab su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, sehingga yang menghentikan kita dari ibadah itu adalah kematian. Maka itu tanda su'ul khotimah. Ini yang harus kita takutkan, ini yang harus kita khawatirkan. Maka jangan sampai itu menimpa kita semua ya, karena kita semua tentunya menginginkan husnul khotimah, akhiri ya, hidup di dunia ini dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini barangkali yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Ya, di antara sebab su'ul khotimah pertama adalah rusaknya akidah, rusaknya keyakinan. Maka ini yang pertama harus diperhatikan dengan baik. Harus kita luruskan akidah kita. Tentunya ya untuk meluruskan akidah ya butuh ilmu gitu kan. Butuh ilmu, nggak mungkin misalnya orang bisa lurus akidahnya kalau dia nggak tahu mana akidah yang benar kan gitu. Karena biasanya kan akidah keyakinan seperti ini turun temurun. Misalnya orang yang beranggapan bahwa bulan Syawal bulan sial, itu kan turun temurun. Turun temurun. Nah kalau tidak dibimbing dengan ilmu ya akan terus dilestarikan, akan terus diyakini seperti itu. Maka pentingnya
menuntut ilmu, pentingnya ngaji agar kita tahu mana akidah yang benar. Begitu pula berikutnya, ya, ibadah yang disyariatkan atau tidak kan kita akan tahu ini ibadah yang ada contohnya, ini ibadah yang ada dasarnya, yang ada syariatnya, itu dengan ilmu. Tanpa ilmu ya orang hanya semangat beribadah saja, dan itu ya tidak cukup gitu kan, tidak cukup karena banyak ibadah tapi tidak disertai dengan ilmunya, ya, tidak disertai dengan pengetahuan bahwa ini disyariatkan atau tidak, maka ibadah itu tertolak. Jadi pentingnya lagi-lagi ilmu agama yang benar. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa disampaikan, dan seperti biasa jika ada yang perlu didiskusikan dipersilakan. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan masalah surga. Apakah surga yang ditempati Nabi Adam dan Ibu Hawa itu beda dengan surga yang ditempati oleh ahli surga di alam sanada? Sebab surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa itu masih ada larangan, yaitu untuk tidak mendekati sebuah pohon dan memetiknya. Baik. Apakah surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu beda dengan surga untuk ahli surga kelak? Ya Allahu a'lam. Saya tidak tahu itu beda gitu kan. Saya tidak tahu. Dan terkait dengan bahwa di situ masih ada larangan, yaitu sebagai ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ya Allah misalnya tidak melarang seperti itu, atau misalnya Nabi Adam ya tidak melanggar itu, ya berarti ya anak keturunannya semua sudah di surga dan gak bakal ada dunia gitu kan. Jadi ini diantara hikmahnya ya adanya dunia gitu kan. Karena semua anak keturunannya sudah di surga semua kan, enak ya. Apakah kemudian kita menyalahkan Adam gitu kan? Harusnya kita di surga semua gitu. Ya inilah ya hikmah, semua ya sudah diskenario oleh Allah, semuanya kehendak Allah gitu kan. Semua ini dan yang terjadi semua itu ya atas takdir dari Allah, dan di balik itu semua ya banyak hikmah, termasuk ya tentunya adanya dunia ini. Adapun misal apakah itu beda, ya saya tidak tahu kalau itu beda gitu kan. Allahu a'lam. Baik, masih ada yang lain? Jadi yang jelas bahwa surga itu sudah ada apa tidak? Sudah. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya neraka, uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Semua sudah ada. Semua sudah ada, sudah disediakan. Allahu a'lam. Tidak ada lagi? Sudah mau Isa ya? Oh ada ya. Ini untuk kehati-hatian kita dalam hal ibadah. Jangan sampai kita mengerjakan itu suatu ibadah namun tidak ada contohnya dari Rasulullah. Itu namun kadang di kajian misalnya atau di medsos itu ada contoh-contoh, namun kita itu tidak bisa memastikan bahwa itu contoh itu ada dari Rasul apa enggak. Nah, sepertinya juga ada istilah tidak semua bid'ah itu jelek atau tertolak, ada bid'ah hasanah demikian. Itu mohon untuk kita bisa lebih hati-hati untuk tidak mengerjakan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul. Kadang hadis pun ada pertentangan. Itu hadis pun mah nggak ada, misalnya disunahkan untuk puasa, kemudian ada puasa rajab dan sebagainya. Mohon penjelasan. Baik. Pertama ya tentunya kita harus waspada dan berhati-hati, apalagi mengambil ilmu di medsos. Di medsos itu kan segala macam ada.
Mau yang baik, mau yang buruk, semua ada. Ajaran yang baik, ajaran yang tidak baik itu ada. Ajaran tauhid maupun ajaran syirik semua ada. Ajaran sunnah maupun ajaran bid'ah semua ada. Maka harus berhati-hati gitu kan. Ketika kita belajar lewat medsos, kita harus berhati-hati, harus ekstra hati-hati. Ketika pun misalnya kita harus belajar di situ, kita harus pastikan kita belajar dengan siapa yang menyampaikan. Karena ini penting. Kalau asal misalnya asal populer, asal viral gitu kan, asal banyak pengikutnya, banyak followernya misalnya, banyak subscribernya dan seterusnya, ini bahaya. Karena kebenaran tidak ditentukan dengan sedikit banyaknya pengikut, tidak ditentukan dengan viralnya misalnya ustadznya, orang yang menyampaikannya, itu tidak. Bahkan para nabi dulu gitu kan, para nabi itu ada yang hanya diikuti oleh 1 orang, ada yang hanya diikuti oleh 2 orang, ada yang tidak diikuti sama sekali. Ini nabi loh. Apakah kemudian kita katakan oh berarti nabi itu gagal? Yang ngikutinya hanya 1 orang, bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kita katakan nabi itu gagal. Sedangkan orang sekarang, dai sekarang, ustaz sekarang, masya Allah pengikutnya jutaan, berarti dia lebih berhasil? Ya tidak seperti itu gitu kan. Karena standar kebenaran tidak ditentukan dengan hal itu. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik. Nah, ketika misalnya ada seperti itu, siapa yang bisa misalnya mengatakan ini bid'ah baik, ini bid'ah tidak baik? Apa standarnya? Ketika kita mengatakan oh ini bid'ah yang baik, oh ini bid'ah tidak baik, standarnya apa? Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ini kata siapa? Kata Nabi. Pernahkah Nabi mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Ini bid'ah hasanah, ini bid'ah saya, ini bid'ah yang baik, ini bid'ah yang sesat? Tidak. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Itu Nabi yang mengatakan. Ada orang mengatakan, loh, tapi kan kata fulan ada bid'ah hasanah. Lah Anda ngikut siapa? Ngikut Nabi, ikut kata Nabi, atau ikut kata fulan bin fulan? Jadi Nabi dengan tegas, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Maka sudah, ya sekarang tinggal kembali kepada kita mau ikut kata siapa gitu kan. Katanya siapa? Kata Nabi, setiap bid'ah, artinya ingat ini bid'ah dalam masalah agama, dalam masalah ibadah. Kadang orang ini gagal paham dalam masalah bid'ah. Misalnya ada orang mengatakan bid'ah itu sesat, saya sesat di neraka. Berarti kamu juga pelaku bid'ah. Kamu pakai HP misalnya gitu kan. Lah, kamu pakai komputer itu kan bid'ah semua. Kamu pakai Toyota, dulu kan pakai onta, berarti kamu melakukan bid'ah dan seterusnya. Bid'ah itu dalam masalah agama. Urusan dunia silahkan Anda berkreasi dengan apapun. Jadi bid'ah itu untuk urusan agama. Karena kata Nabi, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam perkara kami, dalam urusan kami, dalam perintah kami, dalam masalah agama, lingkupnya agama. Selain agama silahkan gitu kan. Selain agama urusan dunia silahkan. Maka ya di situ tidak berlaku ini gitu kan. Jadi perkataan Nabi setiap bid'ah itu sesat itu dalam urusan agama. Kan agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah lagi atau dikurangi, sudah cukup mengikuti apa yang sudah ada dasarnya. Daripada capek-capek misalnya, katakanlah misalnya gitu kan, ada bid'ah hasanah misalnya gitu kan. Ya ngapain capek-capek ngadain gitu yang baru, yang sudah ada sudah cukup masuk ke surga gitu kan. Ngapain ada hal yang baru yang belum jelas gitu kan. Sudah cukup yang sudah ada saja. Itu sudah bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.